Bapak Ibu warga GKJW Ngawi. Salam. Selamat berjumpa di ruang virtual. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap sehat. Dalam situasi PPKM darurat, membatasi interaksi individu dan kelompok dalam rangka menekan laju penularan COVID-19. Kita patuh anjuran pemerintah untuk tidak tatap muka. Maka GKJW Ngawi mengajak warga untuk beribadah secara daring dan patuh protokol kesehatan. Dalam saat ini, semua warga tetap tabah, tetap mengimani Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Dan yakin Tuhan akan hadir di setiap ruang kita. Kebaktian minggu ini akan dilayani perjamuan kudus dalam rangka pembangunan GKJW. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 bait pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Shalom, saudaraku semua, selamat pagi. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk memenuhi panggilannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita masing-masing dalam pengakuan yang demikian. Ibadah pada pagi hari ini bersamaan dengan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Saudara, sabda Tuhan yang menghantar kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk memberi pertolongannya. Tinggal manusia mau tetap percaya atau tidak. Demikian juga Tuhan selalu punya cara untuk menumbuh kembangkan gerejanya, agar di tengah-tengah situasi apapun, pertolongan Tuhan dinyatakan dan gereja Tuhan tetap dapat bertumbuh. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 252. Kita pujikan bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja.
Saudaraku, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Karena setiap hari kita seringkali berbuat kesalahan dan seringkali kita berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan semuanya itu dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur pada pagi hari ini dalam kebersamaan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mensyukuri atas segala berkat Tuhan yang telah mencukupkan bagi kebutuhan kami setiap hari. Di tengah-tengah keluarga kami boleh menikmati kebahagiaan itu. Namun juga pada saat ini kami menyadari menjadi pribadi yang begitu lemah dan seringkali jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Bapa, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Engkau mengetahui seutuhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang seringkali kami lakukan dengan tidak mengindahkan akan apa yang Engkau nyatakan dan Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ampunilah ya Bapa, agar kami beroleh kekuatan dan juga semangat untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah penyertaan-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar, melebihi kesukacitaan menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Berkatilah seutuhnya ibadah kami pagi ini hingga usai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lengkapi ungkapan pengakuan kita tadi dalam pujian Kidung Jemaat 37B. Kita pujikan bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Setiap orang yang telah berani mengakui dan membuka diri di hadapan Tuhan dalam ungkapan pengakuannya, maka Tuhan memberikan pengampunan kepadanya dan mereka dilayakkan untuk menerima berita anugerah. Dimohon semuanya bangkit berdiri, saudara-saudara. Yohanes pasal yang kelima ayat 24 menjadi sabda anugerah untuk kita sekalian demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara, berita anugerah ini semakin menjelaskan kepada kita
bahwa kita telah diberikan kehidupan oleh Tuhan, dipindahkan dari gelap ke dalam terang, dipindahkan dari dosa kepada orang-orang yang dibenarkan. Mari kita syukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan sebagai rahmat, dan mari kita ungkapkan lewat pujian 260 ayat 1 dan ayat yang ketiga, bait 1 dan 3, dalam dunia penuh kerusuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Jikalau sebentar kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, sungguh kami mohon pertolongan daripada Engkau, urapi kami pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami ingin memahami dan kami ingin dibentuk untuk menjadi seorang pribadi yang seturut dengan firman-Mu. Padamkan suara-suara yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan biarlah suara-Mu yang saat ini terdengar oleh kami semua. Hamba-Mu Bapak Pendeta Edi yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang selalu bersamanya, sehingga apa yang disampaikan semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35, demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku
bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Sungguh yang berbahagia dan beroleh rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya dan salam sehat. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam kondisi tubuh yang selalu fit untuk kita dapat terus beraktivitas dan melakukan ibadah kita istimewa pada pagi hari ini. Saudara, seturut dengan bacaan kita, tadi yang sudah kita simak, perenungan kita dari Yohanes pasal yang ke-6, terkait dengan penghayatan kita akan hari pembangunan GKJW. Diberikan judul Ikut Berkarya Bersama Tuhan yang Peduli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang makanan, itu sangat menarik. Sebab selain menjadi satu kebutuhan untuk kehidupan kita, kebutuhan utama bagi kehidupan kita, kalau berbicara tentang makanan ada banyak ragamnya. Dan juga makanan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang dapat dinikmati untuk memanjakan lidah kita. Ya, Bapak Ibu kalau pergi ke suatu tempat dalam kondisi yang normal begitu, tentu diantaranya sangat hafal di mana kuliner-kuliner yang sangat begitu cocok dan sangat enak. Ya. Namun perlu diingat saudara, selera makan yang tinggi perlu juga mengukur tentang kemampuan kita untuk terus menuruti apa yang menjadi kemauan perut kita. Ya, demikian juga akibat dari kandungan makanan bagi kesehatan kita. Ya, karena kita perlu terus juga menjaga pola makan kita supaya terjaga baik kesehatan kita. Nah, saudara, terkait dengan makanan inilah, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan. Pernahkah saudara mempunyai pengalaman istimewa dengan makanan? Ya, pengalaman istimewa ini, mengapa disebut istimewa? Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi di situ. Ya, ada banyak kemungkinan, baru pertama kali menikmati makanan tersebut, kemudian rasanya sangat lezat, atau mungkin rasanya sangat asin,
ya, sangat manis atau tanpa garam, ya, dan lain sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa juga dimakan di tempat yang istimewa dan diberikan oleh seseorang yang juga sangat istimewa. Itu tergantung dari situasi di mana kita menikmati dan juga berbicara tentang makanan, ternyata ada banyak hal yang terjadi. Itu semua berkenaan dengan makanan bagi kebutuhan tubuh jasmani kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus setelah memberi makan kepada banyak orang atas kondisi krisis yang dialami oleh banyak orang pada saat itu, Tuhan yang peduli atas kebutuhan mereka, saudara. Dan ternyata belum merasa mencukupkan orang banyak. Orang banyak belum merasa tercukupi. Mereka selalu ingin mencari Tuhan. Mereka selalu ingin mengikuti Tuhan kemanapun pergi. Ya. Dan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak hanya dikenyangkan karena lapar, tetapi mereka ternyata mencari sesuatu yang hanya untuk kebutuhan jasmani, tubuh jasmani mereka, saudara. Dan Tuhan Yesus akhirnya berpesan kepada orang banyak untuk bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk hidup yang kekal. Jadi bertolak dari hal makanan, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang lebih penting, lebih dalam. Supaya mereka bekerja, berkarya untuk makanan yang tidak habis, tidak binasa. Tetapi untuk hidup yang lestari, yang kekal. Dengan cara apa, saudara? Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Roti hidup yang turun dari surga. Saudara, di dalam bacaan kita tadi, kita juga ditunjukkan bahwa Tuhan menganalogikan dirinya dengan roti yang turun dari surga, yang telah diberikan oleh Allah begitu istimewa. Mengapa, saudara? Ketika Tuhan menyampaikan kepada orang banyak, roti yang turun dari surga, berarti roti itu tidak berasal dari bumi. Ya. Selalu bersifat temporal dan hanya bisa dikonsumsi atau dinikmati dalam waktu yang terbatas, 1 hari saja, saudara. Demikian juga keistimewaan apa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Allah itu, baik roti maupun daging, yang tidak diburu, yang tidak datang dengan mencari, dengan kerja keras, tapi didatangkan oleh Tuhan. Makanan itu didapat bukan dalam penderitaan, tetapi dalam kebebasan. Dan keistimewaan itu juga terjadi ketika mereka menikmati dengan melihat kemuliaan Allah dalam awan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah realitas umat manusia yang diberkati pada saat mengalami krisis yang seringkali juga menimpa kehidupan kita. Namun kadang manusia menjadi hiperrealitas. Mengapa, saudara? Ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil dalam batasan tertentu, seperti yang kemudian terjadi dalam umat pilihan Tuhan pada masa lalu. Ketika Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh atas umat pilihan Tuhan. Didhawuhi untuk mengambil segomer, mengambil lebih. Dikasih cukup, minta lebih, bahkan sampai menyimpan dan menimbun. Dikasih takar 1 sendok, kadang-kadang minta lebih 2-3 sendok. Dan akibatnya kurang baik, mendatangkan sesuatu yang kurang baik bagi manusia dan umat Tuhan pada saat itu. Namun, saudaraku, sekarang Tuhan menunjukkan dan memberikan makanan istimewa yang tidak hanya secara jasmani, tetapi untuk makanan rohani bagi mereka. Yaitu makanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang turun dari surga. Tuhan, makanan yang disediakan dengan kondisi yang suci.
makanan yang membawa keselamatan. Dan bagi mereka yang percaya tidak akan lapar lagi sampai hidup yang kekal. Makanan yang mempersatukan dan mempersatukan semua orang percaya. Nah, saudara, sekarang seiring dengan apa yang saat ini disampaikan menjadi sabda Tuhan untuk kita segenap umat percaya dan gerejanya pada saat ini. Dunia sekarang sedang mengalami lapar dan haus untuk mengenal kasih, keadilan, dan kebenaran serta damai sejahtera yang dicukupkan oleh Tuhan. Dengan percaya kepadanya Sang Roti Hidup. Oleh karena itu, mewujudkan gereja yang menjadi tanda kasih Allah hadir adalah tugas orang-orang percaya yang setia dan tekun dalam karya pelayanannya. Oleh karenanya, saudara, gereja dimanapun tempatnya dipakai oleh Tuhan, ditumbuhkan untuk menjadi sarana untuk melayani semua orang. Di tengah-tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Demikian pula pada saat krisis pada saat ini, setiap orang percaya dan juga gerejanya dipanggil oleh Tuhan untuk ikut berkarya bersama Tuhan yang selalu peduli kepada mereka yang ada di dalam pergumulan, dalam krisis, dan di dalam masalah kehidupan. Mari saudaraku, kita bersama-sama berkarya menjadi pribadi yang terus dapat menunjukkan kasih yang berasal dari Tuhan. Dan menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan yang mampu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berkarya bersama Tuhan yang selalu peduli atas semua umat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara, mari bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan Yesus Kristus limpahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyerahan persembahan kita akan didasari firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menyerahkan persembahan saat ini, kita akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat
nomor 439, bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Ada sebuah pengantar yang perlu kita hayati, demikian saudara. Perjalanan GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur, tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana GKJW harus melewati lembah kekelaman. Akan tetapi dengan perantaraan Roh Kudus, Allah selalu berkarya, termasuk dalam membimbing perjalanan GKJW sampai pada hari ini. GKJW selalu dibimbing dan diarahkan kepada jalan yang seharusnya dilalui, supaya kerajaan Allah bisa semakin nyata di bumi Jawa Timur. Saudara, mari kita awali pelayanan perjamuan kudus ini dalam pujian Kidung Jemaat 368, bait yang pertama, Pada Kaki Salibmu. Saudara-saudaraku, marilah kita datang di meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus pula, Allah berkenan mempersekutukan dan mengkuduskan kita melalui Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Marilah kita sambut undangan dari Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara, mari kita bersama memuji Tuhan, Kidung Jemaat 368, bait yang kedua.
Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya, Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Demikianlah kiranya Tuhan menata perjamuannya. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memotong-motongnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada para murid-Nya untuk melanjutkan perjamuan kudus ini kepada mereka yang percaya dan kepada gerejanya. Karena itu terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Demikian sabda Tuhan, bagikanlah kepada saudara-saudara yang lain. Saudaraku, sekali lagi, mari kita menghayati sabda Tuhan. Semuanya silakan diangkat. Sabda Tuhan demikian, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Demikian sabda Tuhan, terimalah dan makanlah. Selanjutnya, Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan. Sambil Tuhan bersabda demikian, saudara, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Demikian sabda Tuhan. Demikian pula mari kita angkat dan kita hayati sekali lagi sabdanya yang demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Demikian sabda Tuhan, terimalah dan minumlah. Saudara, mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 368, bait yang ketiga. Dalam
Saudara-saudara, setelah kita menerima pelayanan perjamuan kudus, tiba saatnya kita undur dari meja perjamuan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan menyegarkan kehidupan kita. Demikian, silakan Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. 1 Yohanes 5 ayat 19 dan 20, demikian sabda Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas pelayanan perjamuan kudus yang kita terima pada saat ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan bait yang kedua. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, bibirnya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan kekal. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Saudaraku, mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau ya Allah, yang telah menuntun kami dalam seluruh pelayanan kami pada saat ini. Demikian pula dalam prosesi perjamuan kudus yang telah kami ikuti bersama. Mampukanlah kami untuk selalu dapat menyatakan apa yang Engkau kehendaki, menjadi pribadi yang percaya, dan menjadi gereja Tuhan yang senantiasa bertumbuh. Bapa, berkatilah ya Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang tetap dapat kami lakukan. Demikian pula gereja-gereja Tuhan dimanapun, agar kami mampu untuk menyatakan diri kami atas panggilan-Mu, menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan ibadah, supaya terus dengan kesetiaan melakukan tanggung jawabnya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Berkatilah mereka dalam proses pemulihan mereka, agar senantiasa nama-Mu dipermuliakan. Demikian pula anak-anak kami, untuk meraih masa depan, Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu, agar mampu untuk meraih masa depan dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat, warga jemaat dalam setiap profesi
dan pekerjaan masing-masing. Mampukanlah terus dapat menjadi sarana untuk berkat-Mu dapat dirasakan oleh banyak orang. Secara khusus untuk tenaga medis dimanapun yang sampai hari ini melayani banyak orang. Demikian juga pelayanan kesehatan dimanapun. Lebih-lebih dalam penataan para pemimpin bangsa kami yang terus menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan bagi seluruh masyarakat agar kami dapat mengikuti apa yang menjadi rencana baik bagi pemimpin bangsa kami. Bapak terima kasih, kami serahkan juga persembahan yang telah kami himpun, persembahan ibadah minggu, persembahan syukur perjamuan kudus, dan ungkapan syukur kami yang kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk dapat ambil bagian, menyatakan kasih-Mu dan pelayanan kemuliaan Tuhan terus dapat terjadi. Bapak terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menutup dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 341. Bait yang pertama saja kita pujikan, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Saudaraku, undurlah dari kebersamaan ibadah pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.